resources and we need to increase the quality and the depth of the squad. Big transfer news from Arsenal in the last half an hour that confirmed the signing of Gabriel Jesus from Manchester City. Let's see progression in the squad, let's see progression individually. I think this project is going to go bang. Halo, jumpa kembali di Arsenalin Indonesia. Kali ini Arsenalin Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Arsenal. So, pastikan tonton sampai selesai ya. Arsenal resmi rilis 3 episode Inside Hell End. Jika kalian pernah bertanya-tanya apa yang terjadi di balik layar di Akademi Hell End yang terkenal di dunia, maka Inside Hell End akan menawarkan wawasan yang belum pernah ada sebelumnya tentang upaya untuk mengembangkan bintang tim utama masa depan. Seri dokumenter ini dipersembahkan oleh Arsenal dan Adidas mengikuti jejak skuad U15 dan U16 musim lalu, melihat sekilas kehidupan mereka dan apa artinya menjadi pesepak bola yang bercita-cita tinggi. Untuk pertama kalinya, kamera diizinkan di tempat untuk mengikuti manajer akademi Per Mertesacker, pelatih U15 Adam Pilling dan Adam Birchall, pelatih U16 saat mereka membantu generasi berikutnya merencanakan akademi dari Hell End ke London Colney. 3 episode pertama sekarang tersedia di arsenal.com. Dengan 3 episode berikutnya akan dirilis pada Selasa 12 September. Serial ini mencakup berbagai topik yang harus dihadapi oleh staf dan pemain Hell End selama 1 musim di akademi. Ini termasuk putaran Piala 2021-2022, bagaimana pencari bakat mengidentifikasi bakat untuk akademi, kehidupan di jalan, dan kelulusan pemain. Mertesacker berkata, klub ini memiliki sejarah yang kaya dalam mengidentifikasi dan memelihara talenta muda, dari legenda seperti Tony Adams, Cesc Fabregas, dan Jack Wilshere, hingga lulusan yang lebih baru seperti Bukayo Saka, Eddie Nketiah, dan Emil Smith-Rowe. Akademi Hell End telah membuktikan dirinya sebagai sumber kehidupan Arsenal. Mudah-mudahan kami akan menunjukkan kepada orang-orang nilai-nilai yang ditanamkan Arsenal pada para pemain mudanya sejak usia dini dan kekuatan serta tekad yang masuk ke musim tertentu. Bersama dengan semua pasang surut di sepanjang jalan, visi kami adalah untuk akhirnya menciptakan Strong Young Gunners. Tutup Mertesacker. Thomas Partey berharap untuk pulih dari cedera paha sebelum jeda internasional mendatang. Pemain internasional Ghana tidak bermain untuk The Gunners sejak mengalami masalah terakhirnya bulan lalu dan telah melewatkan 3 pertandingan Liga Premier terakhir timnya melawan Fulham, Aston Villa, dan Manchester United. Partey telah berjuang untuk tetap fit sepanjang karirnya di Arsenal setelah awalnya bergabung dari Atletico Madrid pada musim panas 2020. Tetapi dia baru-baru ini dipanggil ke skuad Ghana untuk pertandingan September mereka dengan Brazil dan Nicaragua. Namun, Evening Standard mengklaim bahwa Partey berharap bisa kembali beraksi untuk pemimpin Liga Premier sebelum periode internasional pertama musim ini dimulai. Laporan itu menambahkan bahwa Partey berharap untuk terlibat dalam pelatihan tim di beberapa titik minggu ini. Tetapi, pertandingan Liga Eropa dengan FC Zurich akan datang terlalu cepat bagi pemain berusia 29 tahun itu untuk kembali. The Gunners akan menyambut Everton di Stadion Emirates pada hari Minggu ketika mereka melanjutkan aksi di Liga Premier, dan Partey seharusnya memiliki peluang tipis untuk tampil melawan The Toffees. Gelandang ini memiliki 2 gol dan 4 assist untuk dibanggakan dari 62 pertandingan dengan seragam Arsenal di semua kompetisi. Tetapi ia telah melewatkan 34 pertandingan lebih lanjut karena cedera. Kami telah mencoba untuk mengelolanya. Banyak yang telah terjadi sejak dia bergabung, tentu saja, dan kami mencoba cara terbaik untuk menemukan alasannya, kata Arteta baru-baru ini dalam konferensi pers. Sayangnya, tubuh dan pikiran terkadang terlalu sulit untuk dipahami dan diletakkan pada satu hal untuk mencoba mencegah sesuatu terjadi. Sikap pemain ada di sana dengan kesediaannya. Dia benar-benar kecewa lagi, seperti yang bisa Anda bayangkan, dan tim membutuhkannya. Sementara Partey mungkin fit untuk kembali dari cedera dalam beberapa minggu ke depan.
Sesama gelandang, Mohamed Elneny akan menghabiskan berbulan-bulan di sela-sela cedera pahanya sendiri. Lini tengah The Gunners mendapat pukulan lagi setelah kekalahan 3-1 akhir pekan dari Manchester United, di mana Emil Smith Rowe tampaknya mengalami cedera saat pemanasan. Tetapi tingkat keparahan masalahnya saat ini tidak jelas. Folarin Balogun dan Nuno Tavares dikabarkan akan didepak dari skuad Arsenal pada 2023 nanti. Dalam 3 tahun terakhir, 19 pemain telah meninggalkan klub dari tim senior dengan kontrak permanen. 13 dari pemain itu pergi tanpa klub mendapatkan apapun untuk mereka terkait biaya transfer. Hector Bellerin adalah contoh musim panas ini menyusul kepindahan serupa dari Pierre-Emerick Aubameyang kurang dari 9 bulan sebelumnya dengan keduanya bergabung dengan Barcelona. Striker itu ironisnya sekarang telah kembali ke Liga Premier dengan rival London Chelsea. Dan Direktur Teknis Edu akan mendapat tekanan pada tahun 2023 untuk mengamankan beberapa biaya yang signifikan bagi para pemain. Dengan kedatangan Alexander Zinchenko, menit bermain Kieran Tierney dan Nuno Tavares diperkirakan akan berkurang. Yang terakhir telah pergi ke Marseille dan bahkan baru-baru ini berbicara tentang keinginan opsi beli permanen dimasukkan ke dalam kesepakatan. Sebuah indikasi bahwa masa depannya kemungkinan akan jauh dari Emirates. Pemain lain yang pindah ke Prancis dengan status pinjaman adalah Folarin Balogun. Striker muda Inggris memiliki 5 gol dan 2 assist dalam 5 pertandingan, menjadikannya salah satu penyerang paling mematikan di Prancis saat ini. Dengan Eddie Nketiah menandatangani kontrak baru dan akuisisi Gabriel Jesus senilai 45 juta pound sterling di klub. Melihat rute ke tim utama untuk Balogun terlihat tipis, ini menjadi topik yang sensitif karena Balogun adalah produk Helen. Baik Tavares dan Balogun dapat menghasilkan uang serius musim panas mendatang untuk klub saat mereka mencoba mengubah reputasi mereka di pasar. Pemain lain seperti Nicolas Pepe, Alec Runarsson, Pablo Mari, dan Ainsley Maitland-Niles juga perlu menjadi bagian dari rekor penjualan yang meningkat juga. Itulah tadi berita seputar Arsenal yang berhasil kami rangkum. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Stay safe and stay healthy, The Gunners. Bye-bye. Still hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall. Fear I weighed the person you